Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Reva Putra Trisna, NIM 1262112011008. Mohon izin Bapak Lukman, saya akan mempresentasikan terkait penelitian saya variabel bebasnya, yakni ada teknik probing, lalu untuk variabel terikatnya ada motivasi dan hasil belajar. Nah, yang pertama adalah teknik probing. Teknik probing itu merupakan suatu teknik dalam pembelajaran dengan cara mengajukan satu seri pertanyaan untuk membimbing siswa menggunakan pengetahuan yang telah ada pada dirinya guna memahami gejala atau keadaan yang sedang diamati sehingga terbentuk pengetahuan baru. Nah, melalui proses probing, guru berusaha untuk membuat siswa-siswanya membenarkan atau paling tidak menjelaskan lebih jauh tentang jawaban-jawaban mereka. Dengan cara demikian dapat meningkatkan pendalaman atau kedalaman dari pembahasan materi seperti itu. Nah, untuk teknik probing sendiri, guru membimbing peserta didik agar mampu membangun pengetahuannya sendiri dengan mengajukan pertanyaan sehingga guru mengetahui kemampuan dasar mereka. Nah, teknik probing ini dapat memberikan fasilitas melatih kemampuan berpikir dan membaca ilmiah agar dapat mempermudah melakukan akomodasi dan membangun pengetahuannya. Aktivitas secara fisik yang diharapkan terjadi dengan teknik probing guru adalah sebagai berikut. Siswa itu dapat melakukan observasi, lalu menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Sedangkan aktivitas berpikirnya adalah asimilasi, akomodasi, dan pembentukan pengetahuan baru. Nah, yang pertama ada aktivitas guru sebagai pengajar ya. Nah, yang pertama adalah atau tahap pertama adalah menghadapkan peserta didik pada situasi baru, misalnya dengan menunjukkan gambar, alat pembelajaran, objek, gejala yang dapat memunculkan teka-teki. Nah, itu mulai tahap 1. Nah, tahap 2 itu memberi waktu dulu atau jeda, memberi waktu tunggu sebentar agar peserta didik itu melakukan pengamatan terlebih dahulu. Jadi berikanlah mereka waktu. Nah, yang ketiga baru kita mengajukan pertanyaan sesuai indikator atau kompetensi yang ingin dicapai peserta didik. Lalu tahap selanjutnya itu memberi waktu tunggu juga beberapa saat untuk memberikan kesempatan mereka untuk merumuskan jawaban. Jadi mereka itu harus dikasih jeda-jeda waktu untuk yang pertama untuk melakukan pengamatan tadi. Nah, yang kedua ini untuk memberikan kesempatan agar dia merumuskan jawaban yang benar atau yang bagus gitu. Nomor selanjutnya atau nomor 5 itu meminta seorang peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Baru tahap nomor 6-nya dari respon salah satu peserta didik itu, apabila jawaban yang diberikan itu benar atau relevan, dilanjutkan dengan peserta didik lain. Nah, untuk meyakinkan bahwa semua peserta didik terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun jika jawabannya keliru atau tidak relevan, diajukan pertanyaan susulan yang berhubungan dengan respon pertama tadi. Nah, pertanyaan yang diajukan pada tahap ke-6 ini sebaiknya diajukan atau diinteraksikan juga pada peserta didik lain agar seluruh peserta didik terlibat dalam kegiatan probing. Lalu kegiatan yang nomor 7 itu mengajukan pertanyaan akhir pada peserta didik lain untuk lebih menegaskan bahwa KD atau kompetisi dasar yang dituju itu sudah tercapai. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teknik probing. Nah, kelebihannya itu yang pertama mendorong siswa aktif berpikir. Nah, nomor 2 memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas sehingga guru itu dapat menjelaskan kembali. Nomor 3, perbedaan pendapat antar siswa dapat dikompromikan atau diarahkan. Yang keempat, kelebihannya itu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Sekalipun ketika itu siswa sedang ribut atau sedang mengantuk, maka akan hilang rasa ngantuknya. Nah, nomor 5 itu sebagai cara meninjau kembali atau review bahan pelajaran yang telah lama. Nah, sedangkan kekurangannya ini
pasti punya kekurangan ya. Kekurangannya itu dalam jumlah siswa yang banyak tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada tiap siswa. Nah, yang nomor 2 itu merasa siswa atau diri pribadi itu merasa takut apalagi jika gurunya kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Jadi gurunya itu juga harus belajar. Kalau dia mau menggunakan teknik probing itu harus rileks, harus santai, harus bisa menguasai isi kelas. Lalu yang ketiga, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Jadi agak sulit membuat pertanyaan itu yang mudah dipahami oleh siswa. Kebanyakan guru itu memberikan pertanyaan yang bersifat ambigu, jadi bermakna ganda. Terus nomor 4, waktu sering banyak terbuang apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Jadi ya karena mungkin pertanyaannya tidak mudah dipahami atau sulit gitu ya, terus akhirnya waktunya itu terbuang banyak karena karena mereka itu kebanyakan untuk berpikir atau salah-salah seperti itu. Nah, lanjut untuk yang kedua itu ada motivasi belajar. Nah, definisinya seperti ini. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar itu merupakan sesuatu yang diciptakan untuk menggerakkan atau mendorong diri seorang siswa yang mengarahkan pada proses belajar, sehingga tujuan dari proses pembelajaran yang direncanakan akan tercapai dengan baik. Nah, motivasi itu yang dibutuhkan untuk seorang siswa dalam proses belajar adalah untuk meningkatkan prestasi atau hasil belajar menjadi lebih baik, serta dengan adanya motivasi siswa akan menjadi senang dalam belajarnya. Jadi kalau siswa itu sudah senang, ya kan, sudah happy atau tidak kantuk tadi gara-gara teknik tadi, nah itu dia kalau tidak ngantuk kan otomatis dia semangat. Nah, itu malah akan menjadi senang, akan menjadi riang, lalu hasil belajarnya pun ikut naik. Loh, kenapa kok hasil belajarnya ikut naik? Iya, karena dia bisa menerima ilmu dengan riang gembira, dengan santai, dengan sejuk. Jadi kalau kita belajar dengan suasana yang happy, otomatis kita itu dapat dengan mudah menerima ilmu atau menerima transferan ilmu dari guru gitu. Jadi guru kalau menjelaskan bla 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 gitu, siswanya itu dengan mudah untuk menerima. Jadi otomatis motivasinya pun meningkat, hasil belajarnya pun bisa meningkat gitu. Nah, lagi ya, motivasi belajar itu upaya untuk menggerakkan dan memberikan rangsangan kepada anak didik baik dari lahir, dari hati nurani anak didik itu. Nah, dalam hal ini meningkatkan prestasi belajarnya ataukah dilakukan oleh guru, orang tua, atau lingkungan. Jadi gini maksudnya, tujuannya motivasi itu untuk menggerakkan, memberikan rangsangan kepada anak didik baik lahir maupun hati nurani. Jadi motivasi secara intrinsik atau dari dirinya sendiri. Nah, yang lainnya itu meningkatkan prestasi belajar itu dilakukan oleh guru, orang tua, dan lingkungan. Jadi mereka itu dapat motivasi ekstrinsik. Jadi ada motivasi yang intrinsik atau dari dirinya sendiri dan motivasi ekstrinsik dari luar seperti itu. Nah, next ya. Jadi motivasi intrinsik tadi itu apa? Itu motivasi yang aktif dalam diri seseorang. Nah, motivasi ini tumbuh sendiri dalam diri seseorang tanpa ada dorongan dari luar. Sehingga dalam motivasi intrinsik ini, motivasi belajar tersebut sudah ada dalam diri individu. Alhamdulillah. Jadi sudah ada di dalam individu tersebut. Lalu selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik itu merupakan motivasi yang muncul disebabkan oleh pengaruh atau tekanan dari lingkungan luar. Nah, itu tadi yang saya maksud dari lingkungan luar tadi. Nah, selanjutnya ada indikatornya motivasi belajar. Nah, saya menggunakan indikatornya ini ada 6 ini. Nah, untuk penelitian saya pakai indikator belajar 6 ini. Yang pertama adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan kegiatan. Oh maaf, ini saya spill ya, ini indikator motivasinya Pak Blum.
Pak Hamzah B. Uno, maaf, Pak Hamzah B. Uno itu. Jadi ada 6 di bukunya itu. Yang pertama adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan kegiatan, yang kedua adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatan, 3 adanya harapan dan cita-cita, terus selanjutnya ada penghargaan dan penghormatan, 5 adanya lingkungan yang baik, dan yang terakhir adanya kegiatan yang menarik. Seperti itu. Next, hasil belajar. Nah, hasil belajar ini proses kita pasti melalui proses belajar seperti itu. Nah, proses belajar di sekolah ini tujuannya untuk melaksanakan tujuan pendidikan yang diaplikasikan dengan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu akan memberikan pengaruh dan perubahan kepada siswa. Pengaruh dan perubahan tersebut dapat disebut hasil belajar. Jadi, hasil belajar itu berasal dari kata hasil yang berarti apa yang telah diperoleh daripada suatu tindakan atau proses yang berakibat adanya perubahan secara fungsional. Hasil yang didapat selama proses pembelajaran itu yang sama dengan tujuan pendidikan disebut dengan hasil belajar. Perubahan ranah psikomotorik, kognitif, dan afektif adalah itu semua merupakan hasil belajar seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi dari hasil belajar? Yang pertama ada faktor internal dulu, yaitu ada faktor jasmani, kesehatan, dan kondisi tubuh. Lalu ada faktor psikologis, minat, bakat, intelijensi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir faktor kelelahan jasmani, lemahnya tubuh, dan kelelahan rohani, perasaan lesu dan bosan. Nah, makanya tadi di teknik probing kan ada biar tidak ngantuk kelebihannya. Nah, ini yang dipakai saya atau yang saya pakai untuk penelitian. Jadi mereka itu biar aktif di kelas, jadi tidak ngantuk, agar motivasinya tadi meningkat serta hasil belajarnya nanti bisa diharapkan bisa meningkat seperti itu. Lalu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu berupa faktor keluarga, gimana kondisi keluarganya, lalu ada faktor sekolah, gimana kurikulum, relasi guru, model belajar, alat, model mengajar, dan sebagainya lah. Itu yang ada di sekolah. Mungkin ada teman-teman atau apapun itu yang ada di sekolah, itu bisa faktor itu bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar mereka. Yang terakhir ada faktor masyarakatnya. Jadi ada adat istiadat di lingkungan kegiatan masyarakat dan sebagainya. Mungkin di lingkungannya tidak prepare atau tidak mendukung proses belajar atau model pelajaran yang ada di rumah. Mungkin kalau di sekolah atau ketika kita belajar, mungkin dengan kita itu aktif gitu, bisa pandai bicara gitu. Sedangkan di masyarakatnya mungkin terlihat pendiam, masyarakatnya itu healing aja, mungkin ada di perumahan kan healing aja, lalu dipaksa di sekolah bisa aktif, bisa ngomong dan sebagainya. Nah, itu kan hal yang kebalikannya seperti itu. Nanti gimana caranya pintar-pintarnya guru untuk mengaplikasikan metode pembelajaran atau teknik pembelajaran dengan baik seperti itu. Jadi mungkin kalau penelitian lain untuk penelitian ingin menggunakan teknik ini sangat bagus, karena banyak sekali sekarang siswa-siswa itu yang katanya itu introvert. Nah, jadi tidak menerima apapun dari luar, jarang bergaul, jarang. Nah, mungkin dengan teknik ini mereka bisa memberikan apa ya, kayak mereka itu menjadi aktif lagi seperti itu. Dan iya, teknik ini kan bisa berpengaruh dengan motivasi. Kenapa saya bilang motivasi? Karena fisika itu kan mungkin dasarnya itu kan agak sulit. Nah, itu makanya saya pakai teknik probing biar ada tanya jawab, aktif dan sebagainya. Biar mereka itu tidak merasa fisika itu membosankan atau sulit. Biar mereka itu merasa kalau fisika itu menyenangkan dan sangat-sangat mudah seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika sangat mudah dan menyenangkan.